Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, disimpan, diingat-ingat, dan dilakukan dalam hidupnya setiap hari. Itulah firman Tuhan yang membawa kebahagiaan, karena firman Tuhan itu isining kitab suci. Anak-anakku semuanya, cucu-cucuku, dan semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus menghendaki kita hidup di dalam kesatuan. Nuninggih Kanjeng yang Panembahan. Kesatuan, kerukunan, keutuhan dalam hidup bersama itu, baik itu sebagai keluarga, sebagai gereja, ataupun sebagai bangsa, kehidupan yang seperti itu sungguh sangat menyenangkan. Nuninggih Kanjeng yang Panembahan, memang benar seperti itu, sangat menyenangkan Kanjeng yang. Untuk bisa menjadi satu, bersatu, menyatu utuh dalam hidup bersama, ada syaratnya.
semua orang itu yang pertama syaratnya adalah rendah hati. Rendah hati, Truk. Itu bahasa Inggrisnya kan humble kan, Truk. Humble nih ya. Humble kok. Humble. Iya. Orang Inggris Jawa ya humble jadi humble. Nek humble iki duduk kuwe, humble iki sing liyane. Sing kaya ya wis rasa disebut meneh. Yang kedua syaratnya nggih itu harus tulus. Yang ketiga peduli, dan yang keempat itu tidak boleh egois. Nggih nggih penemban. Kalau rendah hati itu kira-kira non sewu penemban? Iya ya Petro. Itu kira-kira seperti apa? Uraiannya, penjelasannya penemban? Iya ya Petro, rendah hati itu berarti tidak merasa diri hebat sendiri, tidak merasa bahwa dirinya sendiri itu sangat penting, tetapi sebaliknya memandang, melihat orang lain itu juga hebat, juga sangat penting. Oke. Selain itu, rendah hati itu juga bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kalau sukanya itu hanya merendahkan, sukanya itu malah menjelek-jelekan orang lain, orang yang seperti ini bukan orang yang rendah hati. Oh, kalau begitu orang yang misalnya pekerjaannya sukanya maido, niku bukan rendah hati penemban? Iya dudu, bukan seperti itu Petro. Soalnya itu sering penemban, ada orang yang suka maido ya apa Petro? Maido itu artinya ya, maksudnya itu suka menjelekkan, menyalahkan gitu loh Kang. Menyalahkan majelis, majelis anyaran bisa, majelis lagi daur pertama di paido, aduh. Ngono ki ya kok ya ono kumpulan orang pamaido gitu loh. Padahal kan tidak ada namanya pendirian komisi pamaido. Iya kak ya nak ya. Amboh. Moga-moga ndang bubar, enggak usah dibubarkan. Nggih. Selain bisa menghargai, menghormati orang lain, orang yang rendah hati itu berarti rela direndahkan, rela diremehkan, rela bahkan dihina, disakiti, bahkan sampai disengsarakan. Nuninggih Kanjeng yang Panembahan. Sedangkan kalau tulus menika kados pundi Kanjeng yang? Tulus itu artinya berarti melakukan segala sesuatu itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga, tanpa harapan untuk mendapatkan sesuatu. Bersekutu atau juga beribadah pun itu tidak dengan harapan untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan bantuan. Nah, apa tidak boleh penemban kalau beribadah, bersekutu dengan rajin lalu mendapatkan berkat Tuhan? Tidak, bukan begitu Petro. Artinya bersekutu, beribadah itu harus dengan sukacita, dengan tulus, bukan mencari bantuan, bukan mencari berkat. Oh, nggih. Apalagi Petro dan semuanya saja, kalau kalian melayani itu harus dengan tulus, artinya tidak mengharapkan, misalnya mengharapkan untuk dipuji-puji, dihormati orang lain, itu tidak boleh. Entah itu melayani ibadah, baik di mimbar minggu ataupun juga di kelompok, itu harus dengan tulus tanpa pamrih apapun. Lah kalau dalang kira-kira boleh ndak ya kalau padha ae Kang?
mendalang pun tidak harus dengan tulus, tidak boleh mengharapkan diberi amplop. Lah kalau diberi, ya diterima sebagai ungkapan syukur. Padune Petruk mengharapkan ora tenan nih. Lah kalau tidak diberi, Truk, nek tidak diberi ya didoakan ya maksudnya ini ya tidak, kalau tidak diberi ya ora apa-apa, alah ora apa-apa, paling ya isin dhewe lan lambemu, Truk. Apa meneh ngene iki poso-poso mosok sih gak ono amale, apalagi ngeling-ngeling lah Kang sing ngancani awake dhewe iki sing ngendang niku. Nuwun sewu Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman saya yang ngendang ini namanya Lutfi ini kalau dilihat dari namanya saja sudah kelihatan kalau dia itu muslim. Jadi Lutfi ini muslim, ini dia hidup di keluarga, dia dibesarkan oleh haji dan hajah. Jadi ini orang kusuk ini. Kita tenan iki yo. Ketok piye ra? Saiki iki sedang puasa dia. Mbok iki wis buka apa durung ya? Oh, wis. Kita bersyukur atas Mas Lutfi yang menemani kita. Beda agama sekalipun wis mendukung GKJW Kediri, coba lah. Apa ini gak disyukuri ya? Kudune ya diamali barang kowe ya. Kayak pinter gue terus golek rezeki wong liya. Piye to? Poso-poso kok. Iya ya harus tulus seperti itu, Ngir. Dan juga Petruk dan Bagong. Oh nggih. Orang yang mau hidup bersama dengan orang lain, dengan siapapun, Ger, orang yang mau hidup bersama dengan orang lain, entah itu hanya berdua ataupun bersama-sama dengan banyak orang itu harus mempunyai prinsip seperti ini, Ger. Kados pundi Kanjeng Eyang, yaitu orang itu harus mau kehilangan sebagian dari kebebasannya, sebagian dari kebiasaan dan kesukaannya, Ngir. Nggih Kanjeng Eyang Panembahan. Prinsip seperti itu harus dipegangi, harus dilakukan. Ger, karena itu milikilah prinsip seperti itu. Gusti Allah yang maha tinggi itu bisa hidup bersatu dengan manusia, artinya mau bisa menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena dia itu rendah hati, dia itu tulus, dia itu peduli dan tidak egois. Nun inggih Kanjeng Eyang Panembahan, kalau kami menghayati karya Tuhan yang seperti ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Iya Yongger, syukurilah dan teladanilah apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rendah hati, tulus, peduli dan tidak egois. Milikilah sikap rendah hati, tulus, peduli dan tidak egois itu, Ngir, dalam hidupmu bersama, maka hidupmu bersama akan menyenangkan, maka hidupmu bersama akan membahagiakan semua orang, juga membahagiakan Tuhan. Dan kalau hidupmu bersama itu menyenangkan, itu berarti
hidupmu bisa menjadi berkat Tuhan bagi semua ciptaan, ger nuninggih Kanjeng Hyang. Amin. Sabdaning Gusti kang kawedhar dadya pajar bring mana kang peteng surem tanpa dang. Kanjeng Hyang Panembahan, kami sungguh mengaturkan syukur atas firman Tuhan yang sudah Kanjeng Hyang Panembahan sampaikan kepada kami. Yoyonggir, terima kasih juga sama-sama kalian sudah memperhatikannya. Ger, jalanilah firman Tuhan yang seperti itu dalam hidupmu sebagai patunggilan kang nyawiji di GKJW ini, Ger. Nuninggih Kanjeng Hyang Panembahan, kalau begitu kami ingin mengungkapkan tekad kami sebagai GKJW untuk terus membangun diri, untuk terus tumbuh dan berkarya menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan seluruh ciptaan Tuhan. Yoyonggir, ungkapkanlah kalau begitu dengan nyanyian dari kidung kontekstual, kidungnya GKJW, kidung nomor 90 GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya memberlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiprahnya, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan moto panggilan Kang Nyawiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, memberlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiprahnya, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan moto panggilan Kang Nyawiji, membangun persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Lagu GKJW kaya enak temen ngono. Tapi ya diungkapkan juga dengan penuh iman, dengan pengakuan iman yang teguh. Maksudnya, nah ini sing arep mimpin pengakuan iman wis siap kok ya dihubungkan gitu. Nggih, monggo jemaat semuanya disilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilahkan duduk. Sangat dipenemban, ono apa Petruk? Kami ingin juga mengungkapkan, menunjukkan bahwa iman kami itu hidup penemban. Iya ya Petruk, maksudmu bagaimana? Kami ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau begitu tunjukkanlah, ungkapkanlah Petruk. Nggih. Iki waktunya mengumpulkan persembahan ya, Truk. Waktunya mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan ada 2 jenis persembahan ini, Gong. Lah, kok cuma 2? Lah kok cuma 2 piye to? Dia 2 ibadah minggu karo persembahan syukur ulang tahun. Nah, 2 to. Ora 3 ya, Truk. Oh, ndak 3, Truk. Ora. Ya wis. Tapi inilah Kang, Truk, iki sadurunge kita mengumpulkan persembahan ini ada yang mendahului. Maksudmu? Ada yang mau mempersembahkan pujian. Oh gitu. Iki mau ana sing bisiki aku, Pak, ada persembahan pujian. Nah tekan ndi? Embeh, ora ngerti aku. Loh, piye ta? Oh. Piye ta iki tegang? Ora ngerti piye kok. Bapak-bapak teko kelompok 7 kelompok Yosua, Oh iya ya, lali aku mau. Untung ya dielingne Kang. Lagune apa, Kang? Lagune mah jarene ku perlu kau Tuhan. Loh, padahal iki wong lanang-lanang iki gagah-gagah kaya ngono kuwi ya. Jek perlu Tuhan ya. Rumangsamu ketoke gagah. Ketoke kompak begitu. Tapi ya tetap perlu Tuhan. Ya, aja kesuwen ngomel endang ya siap nyanyi kok. Nggih, mangga. Orang siap bila Truk. Wes saking kowe ngomel ae dadi radang nyanyi-nyanyi. Angga. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
hadiratmu dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ini menjadi contoh, Ger, semuanya sekalipun kalian gagah perkasa. Bapak-bapak dari kelompok Yosua tadi menunjukkan, mengingatkan bahwa kita pun tetap membutuhkan Tuhan. Nuninggih Kanjeng yang Panembahan. Petruk, nuninggih Panembahan. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh nggih, amin. Karena itu kami ingin mempersembahkan persembahan minggu. Itu 2 kantong, kemudian kantong yang ketiga, perhatikan gong. Yang ketiga itu adalah persembahan syukur ulang tahun. Ya sekarang tunjukkanlah, wujudkanlah Petruk. Mangga. Kidung kontekstual 46 bait 1 dan seterusnya sampai selesai mengumpulkan persembahan. Jula Juli. Bahwasanya